Halo, nama saya Adit. Saya teman belajar Ini Budi. Dan hari ini saya akan berbagi tentang pantun dan rima. Pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 4 SD. Teman-teman, saat saya bilang pantun, apa yang kamu pikirkan? Rima, puisi, budaya, peribahasa. Sebenarnya itu tidak tepat. Pantun adalah jenis puisi lama yang ada 4 baris dan punya sampiran dan isi. Sampiran merupakan pembukaan dari pantun dan berfungsi hanya untuk tumpuan saja. Isi adalah bagian dalam pantun di mana makna sebenarnya sudah disampaikan oleh pembacanya. Ada beberapa jenis rima yang dapat digunakan dalam membuat pantun, yaitu nomor 1, A. Contohnya adalah mata, menata, senjata, balita. Semua kata-kata tersebut sama-sama berakhiran dengan ta. Kedua adalah A, B. Contohnya adalah mata, menata, batu, waktu. Kata-kata yang A akhir dengan ta dan kata-kata B mengakhir dengan tu. Nomor 3 dan 4 juga sama, tetapi strukturnya beda. Misalnya nomor 3 A, B, dan nomor 4 A, B, A. Ada 4 tipe pantun. Pantun 1 adalah Carmina, kedua adalah Seloka, ketiga adalah Jenaka, dan keempat adalah Teka-teki. Pantun Carmina adalah tipe pantun yang terdiri dari 2 baris. Baris pertama adalah sampiran, dan baris kedua adalah isi. Contohnya adalah tas hitam di atas meja. Saya cakep, siapa yang punya? situ bang gendit jangan dicaci, kakek genit digoda banci. Pantun Seloka adalah tipe pantun yang mempunyai koneksi antar bait. Misalnya, pada bait pertama, baris 2 dan 4 menjadi baris 1 dan 3 di bait kedua. Contohnya adalah jalan-jalan ke kota bertemu Umi Pipik, naik motor si Dahlan. Jadilah pengendara yang baik agar selamat sampai tujuan. Naik motor milik si Dahlan, pergi ke pasar membeli nanas. Agar selamat sampai tujuan, taatilah lalu lintas. Pergi ke pasar membeli nanas, saat di jalan bertemu terantip. Taatilah lalu lintas agar menjadi pengendara yang tertib. pantun Jenaka adalah pantun yang mempunyai unsur-unsur komedi dan bertujuan untuk menghibur audiens. Contohnya adalah Jalan-jalan ke pinggir empang, nemu katak di pinggir empang. Hati siapa tak bimbang, kamu botak minta dikepang. Kucing bermain dengan tali, kera duduk membaca koran. Bagaimana hati tak geli, kepala botak suka sisiran. pantun Teka-teki adalah pantun yang mempunyai unsur pertanyaan atau tebak-tebakan. Contohnya adalah Menanam pohon di taman luas, taman pun indah berwarna-warni. Ia termasuk binatang buas, janggutnya lebat dan pemberani. Jarang pergi ke toko jam, jikapun pergi turun hujan. Binatang ini bergigi tajam, jika pergi sambil tiduran. kesimpulan semua dalam pantun adalah semua pantun mempunyai sampiran dan isi. Semua tipe pantun unik. Jika kamu ingin tahu lebih banyak tentang pantun, biasakan membaca pantun sebanyak mungkin. Ke pasar beli melon, jauh-jauh beli satu. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di lain waktu. Kumpulan pantun teka-teki bagian 1. Bahasa Indonesia Sekolah Dasar. Yuk kita ikuti bersama. Bahasa Inggris pisang adalah banana. Mari dibeli di warung Lala. Kalau tuan orang yang bijaksana, hewan apa yang ekornya di kepala?
Jawabannya adalah gajah. Indahnya pelangi karena warna. Dilihat ketika sore hari. Kalau Tuan orang yang bijaksana, hewan apa yang tanduknya di kaki? Jawabannya adalah ayam jantan. Pemandangan indah membuat terpana. Dingin sejuk membuat lapar perut. Kalau Nyonya orang yang bijaksana, hewan apa yang tanduknya di mulut? Jawabannya adalah nyamuk. Perut kenyang sesudah makan. Makan enak, masakan ibu. Lebar kepala daripada badan. Cobalah tebak, apa itu? Jawabannya adalah ikan pari. Pergi ke hutan, ketemu kera. Karena kaget, lari ke lapangan. Cobalah tebak, wahai saudara. Makin berisi, semakin ringan. Jawabannya adalah balon. Adik-adik, sekian pantun teka-teki kita kali ini. Ikuti terus video selanjutnya. Rajin dan semangat selalu belajarnya. Tahukah Anda, hampir semua kasus yang ditangani KPK berasal dari pengaduan masyarakat. Contohnya adalah kasus proyek Hambalang dan pengadaan simulator SIM. Dengan memecahkan dua kasus tersebut, kita berhasil menyelamatkan kerugian negara sebesar 464,4 miliar rupiah dari kasus Hambalang dan 145 miliar rupiah dari kasus simulator SIM. Kita sebagai masyarakat juga bisa berperan serta dalam mengungkap kasus korupsi. Dalam laporan pengaduan, jangan lupa uraikan secara tertulis hal-hal berikut. Anda mau tahu info lebih lanjut? Kunjungi link berikut. Anda punya informasi tentang dugaan tindakan korupsi? Silakan melapor ke kontak berikut atau datang langsung ke alamat Komisi Pemberantasan Korupsi.
Belajar dari rumah sangat menyenangkan. Iya ya, asik banget. Belajar dari Rumah, sebuah program yang memperluas akses belajar melalui televisi dan untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai PAUD hingga pendidikan menengah. Ada pula siaran kebudayaan untuk semua dan pengasuhan anak bagi orang tua dan guru. Saksikan Belajar dari Rumah hanya di TVRI, Senin sampai dengan Jumat, mulai 13 April 2020, mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tonton sajian program pembelajaran dan kebudayaan yang bermanfaat. Jalan-jalan ke Batu Jajar. Luas sawah berhektar-hektar. Siapa yang tekun belajar, saat dewasa akan pintar. Rusa lari ke padang datar. Harimau datang untuk mengejar. Jika ingin tambah pintar, tentu kita harus belajar. Ada talas besar berjajar-jajar. Dibawa ke pasar rara. Waktu kecil malas belajar. Waktu besar akan sengsara. Waktu hujan berbasah-basah, main di kolam untuk berenang. Waktu kecil bersusah-susah, dewasa kelak bersenang-senang. Hari Minggu pergi ke pasar, beli sayur dan juga beras. Tiap hari harus belajar, pasti akan menjadi cerdas. Berlari cepat mengejar waktu. Terlambat sudah, tertinggal kereta. Pendidikan itu harus nomor 1 bagi kemajuan bangsa kita. Makan soto ditambah kecap, sambil melamun dan mereka-reka. Selalu hati-hati dalam berucap, agar hati orang tidak terluka. Petani di sawah memangkas rumput, agar tak ada hewan melata. Masa depan itu harus dijemput dengan ilmu maupun harta. Malam minggu penuh canda. Sambil berdendang, main gitar. Belajarlah kamu selagi muda, agar jadi anak pintar. Pergi ke hutan saat sore. Banyak nyamuk menggigit kulit. Jika perut terserang diare, segera kamu minum Oralit. Adik-adik, sampai di sini pantun nasihat kita kali ini. Jangan lupa semangat dan rajin terus belajarnya. Sampai jumpa lagi.
tinggal 9. Tuntutlah ilmu bersungguh-sungguh, satu pun jangan ditinggalkan. Anak ayam kurang 10, mati seekor tinggal 9. Bangun pagi sholat subuh, minta ampun kepada Tuhan. Silau mata terkena lampu, kucing lari terantuk batu. Tidak baik melawan guru, beliau setia memberi ilmu. Asap dewa, asap penis, daun jeruk dan salad. Siapa tak akan miris melihat korban bencana alam. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Jalan-jalan ke kota Mekah, jangan lupa beri sajadah. Kalau pulang dari Mekah, jangan lupa beribadah. Bunga mawar sedang mekar, harum baunya sudah pasti. Ayo kita semua belajar agar ilmu bertambah tinggi. Dari Serang ke Pulau Buru, di dalam kota beli papaya. Anak baik menghormati guru, berbakti juga pada orang tua. 2 Mei Hari Pendidikan, hari lahir Ki Hajar Dewantara. Jika orang tidak berpendidikan, seumur hidup bakal sengsara. Pergi ke toko membeli dita-dita di petek, sangat sungguh memikat. Murid ibu semua pintar, masuk ke kelas tanpa terlambat. Pagi-pagi pergi ke kota, perginya naik kuda. Kalau kamu anak raja, harus patuh kepada orang tua. Jalan-jalan ke kota Blitar, tidak lupa mengambil sukun. Kalau ingin menjadi pintar, kamu harus belajar dengan tekun. Jalan ke Jakarta, dapat rumah berkaca-kaca. Lihat sakit perut kena ketawa, lihat kucing berkacamata. Indonesia negeri yang kaya, alamnya indah ramah penduduknya. Namun karena ulah manusia, alam menjadi marah dan murka. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita bertemu lagi. Pagi-pagi berolahraga, keliling kampung berlari-lari. Belajar itu perlu berdoa supaya ilmu berilmu tinggi. Ikan sebenarnya, jangan ragu dan jangan malu jika mencoba untuk berlari. Jalan-jalan ke tepi desa, terdapat telaga biru di pinggirnya. Kalau kamu ingin bisa, jangan nampakkan hati orang tua. Pagi-pagi ayam berkokok di atas papan. Anak-anak jangan merokok, biar supaya lancar di masa depan. Pulang pagi, pulang malam, jangan lupa bawa olehan. Olehannya dari pasar malam, bagus terpercaya dan aman. Kalau sedih main gitar, janganlah main di kali. Kalau kamu ingin pintar, jadilah anak berbudi pekerti. Kecil-kecil rambutan, lebih kecil buah buku. Kecil-kecil nggak boleh pacaran, lebih baik kecil buku. Siang hari terasa panas, malam hari terasa dingin. Kalau ingin menjadi orang yang cerdas, harus belajar yang pandai. Siang-siang kalau angin, sore-sore kalau hari. Kalau main jangan sekali, kalau waktu jangan diacuri. Hujan turun rintik-rintik, anak ayam pergi keluar. Temu orang yang baik dipelihara sampai besar. Kalau ada jarum yang patah, selalu simpan di dalam hati. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Siang hari sholat zuhur, sore hari sholat asar. Dengan sambil berdoa langsung belajar. Pagi-pagi pergi ke desa, perginya besar telur. Kalau kamu anak muda, jangan tahan kepada orang tua.
kakimu sakit. Iya nak, ibu berangkat kerja ya. Dalam rangka pemerataan pendidikan, ada 4 jalur penerimaan peserta didik baru. Pertama, jalur zonasi yang mempunyai kuota paling sedikit 50% setiap sekolah yang ditentukan berdasarkan alamat pada kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi untuk siswa keluarga ekonomi kurang mampu, paling sedikit 15% di setiap sekolah. Ketiga, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali yang disediakan paling banyak 5% di setiap sekolah. Yang terakhir, jalur prestasi. Jalur ini disediakan di setiap sekolah sebanyak sisa kuota setelah dikurangi jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua atau wali. Jalur ini ditentukan berdasarkan nilai ujian sekolah atau hasil perlombaan atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, atau tingkat kabupaten atau kota. Anak kalau curah. Ada jawab nih di deh. Tangan tayang kolah. Lo jawab mau kok yang dia. Salah satu keunggulan hasil hutan bukan kayu yang dimiliki Provinsi Jambi adalah madu hutan dari Kabupaten Sarolangun. Pada malam-malam tertentu di musim panen madu, para pawang lebah atau piawang yang berarti pendekar memanjat pohon sialang sambil bersahut-sahutan syair. Dari Banten ke Indragiri. Menurut kearifan lokal, syair ini dapat melindungi para piawang dari sengatan lebah saat mengambil madu. Pesannya itu berarti asuhan daripada kita yang memanjakan. Jadi asuhan dia itu supaya dia itu mematuhi perintah kita dengan jalurnya pantun. Aduh, biar aman. Dia pergi itu tidak merasa terpaksa. Gitu. Oh, rumahnya tidak diambil. Sekarang, adik-adik belajar di rumah saja. Yuk bantu Kemendikbud menjadikan program belajar dari rumah di TVRI lebih baik dan menyenangkan untuk kamu. Ikuti survei evaluasi program belajar dari rumah di TVRI. Isi survei program belajar dari rumah di tautan berikut. Jangan lupa ajak orang tua dan gurumu juga ya. Adik-adik ingat ya, selalu rajin mencuci tangan dan menjaga kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi.